Yo bro, biar kayak YouTuber bro. Sekarang Maku Bayu, sekarang saya nggak naik bis, saya nggak akan trip report, tapi tetap masih berhubungan dengan bis karena saya akan mewawancarai seseorang yang sangat apa ya, yang bis mania itu pasti tahu lah ya. Kan dia bisa disebut apa ya, yang artisnya bis mania. Dan apa ya, yang saya nggak akan sendiri karena kalau sendiri namanya bukan wawancara. Podcast. Saya ditemani teman saya, duet mau mengalahkan Jeff Hardy dan Matt Hardy. Ngaget apa aku mas? Oh, wes rekam. Gak apa-apa kok tak potong. Oh, sih kaget aku. Biasa editing mas, biasa. Cari mangko janjiane kok ini. Oh iya, editing aku iso nggak ada gini sebelah gini. Saya kondektur. Oke, langsung saja nanti dilihat. Kita berdua ngobrol sama Mas Rian Mahendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ada yang kita. Jadi kita ada kesempatan akhirnya bertemu di Malang, ngobrol, ketemu langsung sama Mas Rian, ownernya. Bagi yang belum tahu, beliau adalah ownernya PO Haryanto. Tapi pertanyaan pertama Mas, ini dari saya pribadi, ini pasti saya tanyakan ke semua orang yang pertama kali ketemu saya. Mas Rian tahu saya? Lu siapa tuh? Gak kenal, Bol. Suca nanggung. Tolong Indosiar, tolong di-up lagi video saya. Kayak Kompas gitu loh. Kompas TV kan up video lama, ayo Indosiar tolong. Soalnya ini mas, sampai mau ngaku artis TV pun percuma. Karena Iya. saya udah belasan tahun nggak nonton TV Indonesia. Saya nontonnya cuma Fox Crime. Saya ada di itu Animal Planet. Jadi maksudnya Mas Bobi ini pernah masuk Indosiar ya? Program patroli waktu itu. Bos, Sebagai belum bos, belum masih dicari sampai sekarang. Mas Rian. saya nggak sama tadi Bobi Suca. Iya, Sama aktif tahun berapa? tahun 2017. Berarti pertama kali masuk TV tahun 2017. 2017. Iya. Dan tahun 2020 sudah terlupakan. Terlupakan. Atau tidak dikenal. Tidak dikenal. Sedih ya sama. Saya kayak kerikil di tol Trans Java. Kan mirip sama anaknya Roy Martin dulu. Tapi Oh iya. siapa namanya? Gading Martin. Gading Martin. Diesel. Saya mirip Diesel. Kalau Gading Martin Gempi loh. Versi anaknya Roy Martin yang nggak terawat. Yang nggak sukses. Kan kata Mas Rian kan tadi kan masuk TV 2017 Mas ya. Iya. 2020 nggak dikenal. Iya. 2018 sudah nggak dikenal Mas. Nggak dikenal. Tapi nggak perlu nunggu 3 Ya tahun. baru Ya. 3 tahun 2 bulan. Mas Rian, dalam rangka apa ke Malang Mas Rian? Aku kemarin habis ada temu kangen silaturahmi sama rekan-rekan pengurus saya bis lain. Oh, Di iya. daerah Jawa Timur banyak. Iya. Sama yang kedua ada sedikit kerjaan yang perlu selesaikan. Oh gitu. Terus kemarin juga sempat papasan sama saya pas lagi ngetrip. Itu kalau kalian lihat videonya, saya ketemu Griong Lapa. Oh ya? Pas saya ngetrip ke Bali, Griong Lapa. Sampai ke Bali juga? Iya, saya ke Bali, tapi pas posisi papasan di situ Bondo. Sampai habis dari Bali? Mau ke Bali waktu itu. Bisa sampai Bali? Bisa. Orang Bali kok saya. Tapi kok rapid. Kok rapid ya? Oh nggak nanya Mas Ran rapid nggak? Iya, Mas Rian rapi nggak? Bahkan gua orang Daud. Kunci sukses itu sekarang 3. Apa tuh Mas? 1 doa, Doa. 2 usaha, Bisa. 3 orang Daud. Tuh bro, catat bro. Coba dicatat ya. Terus Mas Rian, ini kan saya itu nggak pingin
apa ya, nggak pengen mengulik begitu banyak tentang Haryanto. Saya malah lebih tertarik dengan mengulik siapa sih Mas Rian gitu, apa sosok seperti apa gitu. Waktu kecil Mas Rian apa juga kayak anak kecil-kecil lainnya gitu. Apa nyegat layangan pengen ketabrak pickup gitu. Kira-kira kalau nggak kayak anak-anak kecil lainnya, apa mirip kayak anak-anakan gajah? Iya, enggak, maksudnya kan Atau- waktu Haryanto Coba pertanyaannya diperjelas. enggak, waktu Haryanto ada itu Mas Rian udah gede posisinya. Haryanto ini berdiri tahun 2002. 2002 enggak capek. Berdiri tahun 2002 sampai Masih capek nahan jago. sama Nyonya Menir. Sampai jadi menir. Ada kopi nggak? Kopi. Beneran kopi? Nek ambil Mas Rian Enak. mandi gitu. Bos, kopi bos. Coba lihat dewe kan. Boten men. Repot ya Mas. Monggo Mas Rian. Masih Mas Bagijo. Iki lur kapi udah Mas ya? Woi, join. Join. Anak kos-kosan. Anak kosan. Kita siapin ya. Waduh. Ya mending ini aja. Gimana Mas? Gua harus berarti berbeda dong. Wah, iya. Maksudnya itu kembali ke itu ya kayak orang-orang anak-anak kecil yang main layangan gitu, yang main-main di sawah itu juga kayak gitu. Aku tuh lahir tahun berapa ya? Soalnya ada 3 versi aku lahir. Gak bisa. Gimana? Kalau versi di medsos media sosial, Iya. aku tuh kelahiran tahun 95. Tahun Wih, jadi mah. Umurku 25. Wih, Tuwe anakku. Di sosmed 95 Mas. Ada 2 versi lagi berarti. Kalau versi KTP 81. 81. Karena dulu waktu zaman sekolah kepengen punya SIM, Iya. aku harus muain 2 tahun. Oh, dia kan 2 tahun. Tapi sekarang jadi nyesel. Waktu kita masih muda, Iya. masih remaja lah, Iya. kelihatan lebih tua itu keren. Iya. Bilang udah tua beneran, apa sih? Iya. Rasain Mas. Rasanya lebih itu aja. Udah tua nggak KTP, Maksudnya kayak kita waktu SMA terus Ah. kita ngelihat anak SMP kayak cek cilik. Ah. Tapi sekarang anak kecil-kecil wis tuwek. Saya tadi ya. kalau akte kelahiran, aku kelahiran tahun 83. 83. Oh, 83. Berarti yang KTP yang dituain aja yang di KTP. Iya, buat bikin SIM motor. Bukan SIM motor. Dulu kalau aku dimudahin ikut SSB ya dulu. Jadi tunggu. SSB apaan? Soalnya zaman dulu kan RT masih mau terima amplop 50.000. Nah, Oh, sekarang lebih masih udah Jadi mulai kecil Mas Rian udah kenal orang. Udah passion. dididik Kalau oleh yang tahu ngomongin itu ini berdasarkan pengalaman pribadi semua. Iya. Oh, Iya. Dulu kamu juga itu ngurangi umur. Aku mudahin, Mudahin. kita SSB biar timku kan kecil-kecil menangan gitu. Kamu serius Senior sendiri. Terus aku lahir di Kudus, bapak tugas di Jakarta di Arhanta, di Iya. daerah Tangerang. Iya. Terus kita semua sekeluarga tuh dulu tinggal di asrama. Di Tangerang. Sama. Ya, jadi aku ini anak kolong ini. Oh, bro. Anak kolong tahu nggak bro? Ada di Bali anak kolong ada. Bro. Ada, anak kolong. Anak kolong. Anak kolong itu keluarga tentara lah. Oh, bentar. Jadi di asrama terus sampai akhirnya ini nggak ada cerita sedih-sedih tapi emang kenyataannya kayak Iya. Cuman aku ceritain sambil ketawa nggak apa-apa. Biar Nggak kalian apa-apa. nggak terlalu nangis gitu. Tapi nanti saya kasih backsound sedikit. Backsound. Orang pikiran. Begitu aku menginjak usia sekitar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lah mungkin. TK itu umur berapa sih? Ya segitu 5 tahun. 5 tahun Ya. Itu bapak udah bisa keluar dari asrama, mulai karya dulu bahasa. Karena udah berkeluarga kan, Iya. keluar dari asrama, terus karena gajinya tuh dulu kecil, jadi cuma kuat nyewa rumah kontrakan tuh nggak kuat, nyewa kontrakan juga nggak kuat. Ada bekas kandang ayam 13.000 per bulan sama bapak disewa, dibangun triplek yang tempat tinggal kita sama itu tahun-tahun segitu. Jadi dari kecil memang udah seperti itu keadaannya. Iya. Terus karena bapaknya orangnya pekerja keras ya, Hmm. jadi terus dia kalau pagi apel, sore pulang apel, malam itu habis sisa dia udah narik angkot. Ngangkot dulu. Sampai subuh selesai ngangkutin orang-orang pasar sayur itu, terus pulang. Lalu bapak habis sholat subuh, ibaratnya terus termasuk jam apel lagi. Bapak tidurnya nggak tahu gimana caranya. Iya.
Dan aku paling sering nemenin bapak dulu. Jadi kalau bapak lagi nyupir angkot itu kadang aku tidur di kursi, ntar kalau penuh aku tidurnya di kakinya penumpang, di gendongannya angkot. Iya. Jadi hampir setiap hari aku nemenin bapak narik dulu kalau malam. Pernah itu nggak dibawa penumpang turun nggak? Dikira barang. Tapi pengalaman seperti itu malah yang menjadikan sosok Mas Rian seperti ini ya. Iya. Membentuk ya. Sampai berapa tahun nih? Keadaan keluarga mulai membaik itu sekitar tahun-tahun 93, 94. Jadi bapak tuh nyupir angkot, ya kan. Nyambi apa aja yang bisa disambi di sana. Jadi keamanan bis, jadi calo bis, jadi temer bis, ya dulu terus jadi pengawal di bis. Tapi sambil nyupir angkot juga, sampai akhirnya punya anggota-anggota sendiri. Ijet 1000. Oh iya masih. Dari situ berkembang lah, punya angkot 1, punya angkot 2, punya angkot 3, 4, sampai terakhir itu tahun 9 sebelum krisis moneter lah. Iya. Angkotnya itu sampai udah sekitar 300-an anggota. Dan itu bapak masih jadi masih nyambi ngurusin penjualan tiketnya Tris Urip di Pulau Gadung. Oh Sumberurip dulu. Sekarang udah nggak ada ya? Sekarang masih, cuman sekarang dia udah mengakuisisi Madukismo. Oh masih ya. Arta Jaya, terus Arta Jaya. terakhir Sentrum. Jadi kalau Mas Rian lihat Madukismo mungkin ada kayak Ya. kenangan. Kalau nggak ada Madukismo itu nggak ada Tris Urip itu nggak ada Haryanto. Oh, terima kasih. Jadi tahun-tahun 90-an itu bapak sambil nyupir angkot, Iya. angkot udah dikaryain, dia jadi calo di Terminal Pulau Gadung. Itu aku udah nemenin bapak jadi calo juga. Iya. Maksudnya nemenin bapak jadi calo, bukan aku jadi calo. Iya, enggak. iya. Aku cuma main. Jadi kalau kalian ini waktu kecil mainnya di taman kanak-kanak, di taman bermain ya kan, aku di Terminal Pulau Gadung. Dan yang kalau kalian yang undang itu mungkin pembantu atau mungkin ibu-ibu Tetangga. Nah, aku itu ntar yang ngomong ini orang-orang yang badannya kayak buku gambar semua. Kalau kamu militan juga? Militan mas. Militannya sama nih mas ya? Militan. Kamu kok punya baju itu dari mana? Wow, ngeri mas. Saya ini selalu up to date ya. Mereka belum punya, saya udah langsung. Terus Kenal sama yang ngabrol ya? bisa dibelinya di mana? Itu biasanya dijual di grup HM sih. Kita punya grup Facebook Haryanto Mania. Iya. Jadi cuma dijual di grup, belum sampai menyebar udah habis. Udah habis. Jadi maaf teman-teman ya, udah habis ya? Udah. Kalian juga. Aku sebetulnya sih. Saya masuk di grup itu. Oh masuk. Jangan lupa beli bro. Terus itu mas, tadi Mas Rian pertama megang ini Haryanto sendiri tahu? Jadi dari angkutan kota tadi, Iya. aku tuh sekolah kan di Bogor. Jadi aku SMP naik ke SMA kelas 1 itu selesai sudah. Nggak sempat naik ke kelas 2. Iya. SMA kelas 1 jauh 3 tuh di Bogor. Iya. Jauh 2 jauh. Jangan dulu masih jauh sekarang. Iya, jauh. Sekarang ada Jauh itu ini masih tua ya. Kelihatan kalau jauh udah kelihatan. Ya aku sih ngalami jauh loh. Aku semester. Sedih loh. Aku SMA kelas 1 DO, terus dulu pilihannya ini karena aku DO kan. Iya. Bapak kan kalau didik aku dulu keras banget. Iya. Jadi kalau kalian dididik dengan lulus-lulusan kasih sayang, aku dididik pakai kepalan tangan dulu. Sama tanjongan kaki. Ya. Sinau. Terus akhirnya dulu aku mikir, wah ini DO, surat panggilan gak berani ngasih. Masa-masa sulit ya. Ya, karena aku harus berhadapan dengan dua hal pada saat itu. Dua hal. Aku gimana cara nyelamatin yang paling efektif ya. Gitu. Jadi, wah, apa gue mondok aja ya? Gitu. Mondok pesantren kan? Iya, benar. Mondok serem, takut kan, jauh dari orang tua dan lain sebagainya. Tapi gue lebih takut ngadepin bapak pada saat itu. Jadi akhirnya gue terpaksa jadi pelarian ke pondok. Terus aku ke pondok Al-Ghuraba dulu buat nyelesain Al-Quran. Di sana pertama kali belajar ngaji di pondok Al-Ghuraba di situ Timbang. Tapi gak ufat, gak ngambil jalur hafid hafalan, cuma ngambil binabel. Setelah itu selesai, terus aku lari ke kitab di Al-Falah Ploso Mojokediri.
Oh, di Mojo, di Kediri. Nah, betul. Aku di sana sampai 2003. 2002 akhir lah, cuman aku boyongnya status boyongku 2003 awal. Terus kenal sama istri, terus aku udah gatel pengen kerja ya kan. Bapak nggak ngebolehin aku kerja kalau aku belum nikah. Oh gitu. Karena bapak nggak mau anaknya itu megang uang ketika posisi bujangan. Tuh bapak takut. Kalau bujangan megang uang itu bapak berpikir terlalu banyak maksiatnya nanti. Menggambur-gamburkan uang. Iya, kan sekarang kan kebalikannya kan ya. Harus kerja dulu. Kakek pakani waktu. Ternyata tenanan masak waktu. 99 moneter. Iya, iya. Krisis moneter. Angkutan kota itu kan kolaps semua. Rakyat yang tadinya laku puluhan juta, sekarang 500.000 aja nggak laku. Iya. Akhirnya dijual semua. Jadi 2001 kita sekeluarga hijrah semua. Aku udah hijrah duluan kan, Iya. dong bapak hijrah gitu. Jadi kenal sama pada saat itu kenal sama Kiai Haji Basir. Oh, Basir. Di Pulau Ahmad Basir di Pulau. Jadi bapak tuh awal 2001 udah mulai puasa sampai sekarang dalail. Jadi Pak Haji Haryanto tuh dalail puasa setiap hari. Dari 2001 sampai sekarang. Sampai sekarang Mas. Sampai sekarang masih belum putus. Setahun liburnya cuma 5 hari. Di Idul Fitri, Idul Adha sama Tasrik. Oh iya, ada di Tasik gitu Mas ya. Terus itu 2002 bapak bikin bis Haryanto non AC Cimoni Cikarang. Tapi gagal karena bis satu setorannya cuma 13.000, 16.000. Iya. Gagal lah Cimoni Cikarang. Akhirnya sama bapak dialokasikan ke bis malam Jalan Purwodadi sama Pati. Jadi aku kalau lagi liburan pondok bantu. Iya. Makanya aku terus 2003 mau kerja itu nggak boleh, mau aku bantu bapak di bis nggak boleh. Akhirnya aku nekat lah. Ya mungkin pernah dengar lah. Kalau aku dulu pernah cerita aku nyales panci, terus jadi kernet truk aqua, ades. Ada ya, Itu cuma buat nunjukin ke bapak kalau aku tuh bener-bener pengen kerja. Dan aku siap kerja apa aja, yang penting aku tuh kerja. Iya. Akhirnya aku nikah 2003 awal, barulah sejak saat itu aku mulai mimpin perusahaan. Oh, langsung Ya mimpin dalam artian bapak di barat, maksudnya udah mulai boleh kerja lah. Oh iya. Kemarin kalau bapak di Jakarta, aku di timur kan aku mulai bikin jaringan agen, Oh iya. mulai nerima karyawan, mulai ngejalanin bis jalurnya kemana-mana. Iya. Mulai mimpin operasional dari 2003 sampai sekarang. Itu mulai 2003. Nah, dulu itu Mas Rian sales panci terus apa tadi? Galon. Ades. Nah, terus sekarang saya pernah lihat itu salah satu video itu Mas Rian bantu penumpang ngangkat tas ke dalam bis. Itu kegiatan dari tahun 2003 aku, karena memang sejak awal aku tahu perusahaan ini tuh hidupnya dari penumpang. Iya. Jadi nasi yang aku makan, nasi yang dimakan sama bapak, sama istriku, anak-anakku, adik-adikku, keluargaku, nasi yang dimakan karyawanku, sekeluarga mereka, itu dari penumpang. Jadi penumpang itu benar-benar segalanya buat aku. Itu bentuk rasa terima kasih saya, sekaligus jiwa pelayanan saya terhadap mereka. Jadi itu memang dilakukan refleks. Oh iya. Ibaratnya sampai merasa berterima kasih sama orang, Iya. terus masa ya sampai aku bawa barang sampai nggak beban. Iya. Kayak gitu. Jadi aku berusaha benar-benar manjain mereka yang sudah menghidupi kami. Saya kira rindu sama ngangkat galon. Udah lama ada koper. Itu. Kalau kamu mau tanya apa? Tanya ini Mas. PO Haryanto cuma ekonomi ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ekonomi. Kalau dulu kita main di 3 kelas. 3 kelas. Ekonomi, AC ekonomi sama eksekutif. Eksekutif. Cuman kalau sekarang kita cuma 1 kelas aja. Satu kelas yang eksekutif aja. Berarti ekonomi nggak ada Mas ya? Kalau akuntansi atau boleh ya? Iya, Mas. Ada. Matematika. Kalau jurusan ini apa itu? Itu jurusan kuliah lah. Nah, ini Haryanto itu saya lihat ya, karena saya ngefans sekali sama Haryanto mulai dulu. Kok nggak ada double decker? Double decker? Iya. Nggak tahu kenapa Mas. Aku punya kenalan dulu sama double decker.
punya kenangan buruk. Oh. Iya. Dulu tuh waktu aku kecil, waktu bapak masih jadi keamanannya bis ARS ngawal bis ARS Aceh Raya Sumatera, sekarang udah nggak ada. Oh iya. Bapak kan nongkrongnya di depan Gambir kalau nggak salah. Iya. Bapak masih kecil. Aku tuh pernah nangis sama bapak. Kenapa? Minta naik double decker dulu, masih kan nggak ada PPD. Iya. Singkat dulu. Nah, terus akhirnya ini bisa aku nangis minta ya enggak, minta naik di situ. Akhirnya bapak kan nurutin. Yaudah kamu di sini tungguin, bapak kerja kan. Kamu di sini tungguin, ntar kalau ada yang setirnya di atas, kamu juga ntar kita naik. Dan ntar kalau ada yang berhenti setirnya di atas kita naik. Nah, aku tuh bener-bener polos pada saat itu. Iya. Aku nungguin loh dari sekitar jam 9 jam 10 pagi sampai jam 2 atau jam 3. Bener-bener polos. Ya sejak ada bisnis, aku sejak dewasa ini aja baru ngerti kalau ternyata pada saat itu penampilan itu sia-sia. Emang ada bisnis setirnya di atas. Aku ke distrak aku. Oh iya ya. Saya tadi juga aku sempat pikir ada. Pada saat itu gue bener-bener nunggu tahun mungkin 1 abad gue gak bakal nunggu. Dan waktu itu polos ya. Kalau saya nunggu jam 9. Saking lugunya gue pada saat itu. Dan aku baru sadar gede-gede ini. Makanya aku ngeliat bisnis tuh hasil kesel. Aku jadi ingat, sudah lah. Saya pernah naik bis tingkat sekali kemarin ya, yang baru-baru ini saya naik sekali terus duduk paling atas pakai bismania harus hot seat kan. Duduk langsung loh kok kalau supir. Kok paling pojok kok aku sih tanggung jawab. Nunggu sampai di atas. Pindah buri aku wes kau dia. Sebenarnya Mas Yan sebagai pemilik bis, apa emang hobinya itu bis? Atau Mas Yan punya hobi lain? Enggak lah, aku punya cita-cita sama seperti kalian. Oh masih dulu. Aku punya cita-cita jadi arsitek, jadi insinyur. Cuman karena usaha keluarga ini jadi akhirnya cita-citaku ya tak kubur semua. Aku lebih memilih untuk memangul beban dan amanah usaha untuk mensejahterakan banyak. Jadi semua gimana ya? Yes, aku sejak saat itu, sejak aku mulai kerja udah tak niatin kalau aku akan mengabdikan diriku untuk orang. Iya. Jadi hidupku buat karyawanku, buat penumpang-penumpang, Iya. semua. Ya buat diriku sendiri. Oh iya, tadi saya hampir lupa. Mas Rian DO kelas 1 SMA. DO kelas 1 SMA. Sekarang jadi ownernya Haryanto. Ayo anak-anak yang masih SMA kelas 1, ayo. Nggak kepingin. Deo. It's the motherfucking Eagle Double G. Itu terus, nah sekarang punya anak 4. Tinggal di Kudus. Kudus semua. Apa mereka juga ngefans sama bis karena bapaknya adalah sosok pemilik Haryanto, terus anaknya tidak tertular. Bismania. Anak-anakku tuh sampai IG ku aja diblokir sama mereka. Kenapa rasanya? Gak pernah tanya, Mas. Mereka takut kalau teman-temannya itu tahu kalau mereka tuh anaknya Rian Mahendra. Oh, iya. Dan mereka diperlakukan beda di sekolah. Oh. Makanya mereka kalau diantarin sekolah aja nggak mau Nggak mas, mau. pakai mobil pribadi di depan sekolah nggak mau. Nggak mau. Pasti agak jauh dari gang, ntar jalan dikit baru beli. Siapa nama anak yang paling gede? Aku yang kembar itu Ayla sama Aili. Ayla Itu sama SMA kelas 2. Terus yang ketiga itu Arina Manasikana. Jadi yang tadi itu Nur Sailal Hidayah sama Nur Sailal Inayah. Panggilannya Ayla Aili, yang ketiga ini panggilannya Arina. Itu Arina Manasikana. Sama yang keempat itu yang Arina itu kelas 2 SMA. Yang paling kecil Cowok itu kelas 5 SD. siapa namanya? Reraki Mahendra. Reraki Mahendra. Mungkin takutnya Mas Rian ini ada yang tiba-tiba ke terminal Kudus naik Haryanto, nggak mau bayar tiket, temennya Reraki. Kan biasa kan itu, wah nggak konco dewe, 230. Kalau nih, iya itu mungkin pernah alami gitu nggak sih, Mas? Kayak ada yang merasa kenal Mas Rian terus biar dapat gratis. nang konco dewe gratis gitu. Ya ada. 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 Terus Mas Rian Kalaupun sendiri ada ya tak niatin saudara.
Oh, gitu. Mungkin memang temenku kondisinya lagi nggak punya uang. Oh iya. Tapi karena aku juga menghormati dia, kadang yang aku niatin menghormatin dia, Iya. kasih kerjaan juga ada. Oh gitu. Kadang juga banyak orang, kalau makanya aku kenapa selalu turun di lapangan. Iya. Makanya aku nih dari 2003 sampai sekarang hidupku dari terminal ke terminal. Ah. Karena di situ aku ngerasa bisa bantu banyak orang. Contoh misal, kadang ada orang habis kecopetan, Iya. atau mungkin kadang ada orang kelihatan mas aku pengen pulang tapi nggak punya uang, cuma punya segini, udah pak bapak punya berapa silakan. Oh. Jadi aku tuh bener-bener udah pengen ngabdiin hidupku. Jadi nggak apa ya, nggak harus temennya Mas Rian. Aku nggak suka berbisnis dengan manusia. Oh. Aku lebih memilih berbisnis sama dia. Dari positif. Ada nggak kalau mania kayak gitu? Yang kayak gitu, yang kayak merasa dia pernah ngobrol sama Mas Rian atau merasa dia pernah ketemu terus akhirnya dia naik Oh ada? nggak boleh. ada, akhirnya nggak bakal ngasih. Oh tetap ya meskipun. Sekarang aku ibaratinnya gini aja sih. Kalau kamu bener-bener emang nggak punya uang dan kepepet, Iya. emang kamu nggak ngerasa malu diminta gratisan sama aku? Nah. Ya kan, Mas Iya. Wan, aku tolong dong minta gratisan. Malu nggak? sama? Malu sekali. Nah, berarti kalau ada orang yang sudah apa namanya nggak menghiraukan rasa malu dia, Iya. udah terus memberanikan diri buat memilih. Iya. Berarti kan dia memang udah benar-benar kepepet. Eh, Jadi aku selalu berpositif tinggi. Oh. Mungkin dia memang udah. Iya. Jadi itu juga buat itu yang mau undang kita stand up ya. Tolong jangan harga teman, hargai lah. Aku kata pakai harga temen pun nggak apa-apa tuh. Masa pasti ngeganti yang. Wah. Karena aku tadi udah bilang, jangan kalau usaha itu diniatin ibadah. Jangan bertransaksi sama manusia. Bertransaksi sama Allah. Ini Jauh kalau lebih menguntungkan. ini kalau diupload nanti langsung Mas Bob gratis. Ya tinggal yang minta gratis tuh malu apa enggak? Ya kan dua isin di Iya. Tapi sebenarnya Mas Bobi tanya-tanya gitu mau diterapkan sama Mas Bobi ya. Lo anakku loro cinta lebih sekolah sumpah. Mau diterapkan sebenarnya juga bisa Mas Bobi. Terus sekarang banyak fenomena artis terjun ke YouTube. Artis terjun ke YouTube Contohnya. dan banyak yang ke base. Oh, ke base. Contohnya kayak Mas Sayuti, terus ada Mas Erik Estrada, terus ada Mas Puri juga. Saya Ini artis apa ini? aku tahu main film kartun loh. Apa? Lah, itu menurut Mas Rian gimana? Banyak yang deketin Mas Rian kan sekarang. Dalam Termasuk artian- saya ini. Enggak. Saya kan minta penilaianku dalam hal apa? Yang kalian lakukan hal-hal yang Enggak. Menurut Mas Rian, apakah mereka benar-benar Cinta. suka sama base dari dulu atau karena apapun bentuk alasannya, Oke. kalau sudah hubungannya dengan berusaha meningkatkan taraf hidup, iya, kesejahteraan hidup, iya. selagi tidak dilakukan dengan jalan yang dolim dan Iya. diridhoi sama Allah, lakukan. Oke. Yang penting jangan bikin konten-konten yang Allah nggak suka. Oh, Contoh membar aurat. Jangan ke Medan, Bro. Apa? Itu yang kemarin di Medan. Kamu nggak perlu serendah itu. Iya. Sampai menjual hukum agamamu sendiri cuma demi rupiah yang kamu dapat. Nah, itu. Dengerin itu, Bro. Itu bener-bener ya. Memang melakukan sesuatu asal pertama positif, kedua kita nggak merugikan orang lain, itu melakukan ya gak usah wedi. Tapi Aku kalau ini udah- gini, terus apa namanya? Dan aku nggak suka ya kalau ada orang bikin konten di YouTube itu settingan. Oh, ya, settingan. Karena itu akan ini kalian berusaha nyari uang dengan cara membodohi orang. Nah, Makanya aku juga punya channel YouTube walaupun dikit, walaupun Iya, kecil. iya. Cuman aku udah bilang sama anak-anak tim YouTube, jangan pernah kamu bikin adegan-adegan settingan. iya, Kalau misalnya kamu pengen wawancara penumpang atau testimoni penumpang, lakukan dengan sendiri. iya. Jangan penumpang kamu setting dan lain-lain. Aku nggak mau karena apa? Iya. Nggak akan berkah. Nah, benar. Itu teman-teman jangan ngeprank, Ngeprank. ngeprank dosa. Lo ngeprank kalau positif nggak apa-apa tuh ya. Nah, menghibur. Tapi settingan. Oh, jangan disetting kalau ngeprank. Yang termasuk itu kalau di setting itu panggil Gojek satu nih misalnya. Iya. Mas bentar kamu pura-pura anterin ke saya. Oh, Atau iya, iya. kamu pura-pura nangis gulung-gulung di depan. Sampai sekolah dulu. Gojek sampai gulu-gulu. Terus kata Mas Rian tadi kan meskipun saya punya YouTube tapi masih kecil. Nah, berapa Mas subscribernya?
Aku baru bikin Desember kemarin. Desember baru, kemarin. baru 5 bulan 6 bulan. 5 bulan, 6 bulan. Berapa? Mas? Subscriber Iya. 185 ribuan. Ayo mulai. Masih dihindarin. Salah game lah ini. Saya masih bikin YouTube kecil lagi sih. YouTube Simple kecil. banget ya. YouTube kecil itu saya. Ku menangis. Aku tuh YouTubeku ya. Iya, Mas. Ini janjiku di waktu Iya. itu. Ya mungkin Allah memang nolong. Iya. Makanya aku bilang kita kalau bertransaksi sama Allah itu nggak pernah rugi. Nggak pernah rugi, pasti ada bagusnya. Per 100.000 subscriberku aku ngasih giveaway umroh. Per 100.000 subscriber. Udah gitu terus penghasilanku selama 1 tahun Iya. tak total semua di AdSense. Nanti itu jadinya berapa tak buat ngeberangkatin umroh semua ke subscriber. Wih. Jadi aku nggak makan uangnya spesial. Mantap. Sangat mulia. Berarti dari subscriber untuk subscriber Mas ya. Itu loh baru benar-benar giveaway. Kamu kan ada yang giveaway HP. HP. Terus ada HP-nya BM lagi kan? Oh, HP-nya BM. Baim Wong itu giveaway motor. Motor. Kalau tahu Mas Rian giveaway-nya umroh, Baim Wong pasti langsung jadi Baim cilik. Orang kan beda-beda. Iya. Aku nggak bilang semua orang harus kayak aku. Iya, enggak. Karena kalau aku ya maaf ya bukan nyombong ya. Iya. Aku duit YouTube buat apa? Hmm. Wah aku udah kecukupan semua. Mau hobi ada, mau rokok ada, mau temen ada. Ya kan? Aku udah nggak butuh apa-apa. It's the motherfucking Eagle Double G. Mau mobil kecil-kecilan juga ada. Seperti apa? Tanya. Kan YouTube kecil-kecilan tadi Tadi YouTube. Sekarang mobil kecilnya mobil apa Mas? GLS 400. Mas itu tenang, Mas. Motor. Mobilku berapa itu? mobilku kalian besok apa? Padahal tak tulis sih Bismania. Gak apa-apa ntar tak sumbang des. Ya. Tak bantuin memperbaiki mobil. Oh, bagus. Dengan stiker solawat. Yang belakang itu ya, ganti Premier Class. Wih. Sama gambar wayang ada Mas. Saya mau bikin base juga. Kalian ini kenal sama dia di mana sih? Yakin kalian ngambil dia dari TV? Kok aku ngerasa kayak kalian ngambil dia dari mana gitu? Mungkin waktu Dalam itu merah. merah kayaknya. Indonesia kurang satu kan. Siapa ini aja wis. Oh iya, Mas Dian sendiri sering nonton itu nggak sih Mas? Sering nonton YouTube-nya teman-teman itu nggak? Bismania nggak yang trip report? Sering. Karena aku memang konten YouTubeku tuh aku pengen mengedukasi mereka. Iya. Satu terus memang aku visinya begini Mas. Jadi aku ini kepengen dunia transportasi ini membaik. Iya. Aku pernah ada beberapa kejadian yang suka bikin konten balapan, konten lebih dari batas kecepatan Iya. aman. Tetap tak pantau kadang tak lihat. Iya. Karena kalau itu memang terdampak yang buruk terhadap Iya. penilaian dunia transportasi biasanya tak tegur. Oh, langsung ditegur. Tapi tak tegur tapi secara persuasif. Iya. Tak hubungin orangnya, tak bilangin baik-baik, empat mata. Oh. Kalau negur orang tuh jangan depan orang. Iya. Di antara ini mungkin orang-orang kan juga ingin tahu penilaian dari Mas Rian. Di antara semua channel YouTube, channel apa yang menurut channelnya siapa mungkin yang menurut Mas Rian paling menarik? Channel YouTube paling menarik. Yang di base. Oh yang di bis? Iya. Ya Haryanto Official dong. Benar sekali. Menarik sekali. Bukan berarti aku membagus-bagusin channelku enggak, Hmm. karena channelku juga mungkin nggak bermanfaat buat kalian. Bagi kalian yang nggak membutuhkan, tapi seenggaknya itu kan hasil jerih payahnya rekan-rekan. Iya. Jadi aku harus menghargai mereka dong. Apresiasi. Mantap. Subscribe bro, Haryanto masih kecil lo channelnya Mas Rian. Berapa? Banyak. Terakhir mungkin ada pesan-pesan buat para Bismania atau Manikmania Haryanto yang bikin channel ataupun yang sekedar penikmat. Kepada adik-adikku tercinta, rekan-rekan Bismania semua, Haryanto Mania dan mania PO lain yang aku sayangi. Kita ini mengembangkan dunia transportasi nggak mudah. Kalian pasti tahu. Kalian berhak dan boleh silahkan mengambil manfaat dari kami selagi dalam hal yang positif. Silahkan bikin konten di garasi P. Haryanto, ambil konten di jalan dan segala macam lah pokoknya. Jadikan kami ini manfaat buat kalian, tapi kalian juga harus ingat, kalian harus menjaga nama baik
dunia transportasi. Nah, Jangan bikin konten ugal-ugalan. Jangan. Kasihan dong, kalian nyari pendapatan dari pengusaha bis, tapi kalian menjelek-jelekan dunia transportasi secara tidak langsung. Nah. Ya kan? Akhirnya apa, orang yang tadinya nggak pernah naik bis mau naik bis jadi, oh bis kok jadi serem kayak gitu ya. Jadi mikir-mikir. Kasihan kita. Dewasa, saling berhubungan baik dengan sesama mania. Walaupun kalian suka nggak suka sama bisnya, paling nggak doakan pengusahanya, karena mereka, setiap pengusaha itu baik kecil maupun besar, mereka menanggung beban hidup karyawan, anaknya, anak istrinya, keluarganya, dan lain-lain. Jadi tetap dukung mereka, doakan mereka. Jadi Bismania yang baik, bina komunitas Bismania dengan baik, antar sesama mania PO juga harus baik. Jalin kekeluargaan. Kami pasti selalu mendukung kalian untuk hal-hal yang positif. oke, itu tadi pesan-pesan dari Mas Rian Bro. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah menonton ini sampai habis. Terus jangan lupa di subscribe juga Hadianto yang channelnya masih kecil ya. Apalagi channel saya masih Fana. Oke, demikian perbincangan saya bersama Mas Rian Mahendra. Terima kasih Mas Rian atas waktunya. Terus ini ada oleh-oleh dari saya, kebetulan dari stand up comedy. Oh, terima kasih banyak. Ya, Apa ini? No Mukti No Mukti No Funny. Funny. Ini Apa ini? Mas Mukti Entut ini stand up comedian dari Jogja. Oh, gitu. Kita mengapresiasi beliau, kita bikinkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh ya. Ya, Mas. ya Mas. Kita doain mudah-mudahan sampai lancar. Amin, amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di channel Maku Melayu berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Just playing.